Novel Emperor 12 Elemen. Bab 46, Gunung Api Penyucian. Setelah Evan masuk, dia menyadari bahwa pintu keluar telah ditutup menggunakan formasi. Formasi ini sangat kuat, gumam Evan sambil memandang pembatas formasi tersebut. Evan cepat, jangan membuang-buang waktu lagi, ucap api yang sudah tidak sabar. Evan berjalan perlahan, tiba-tiba dari tubuhnya mengeluarkan aura api. Panas di sini membuat energi di tubuh bereaksi, gumam Evan. Lalu dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa tidak hanya dia yang dikurung di dalam sana, ada beberapa orang lainnya yang kekuatannya jauh lebih kuat dari dirinya. Evan melihat ke arah kawah, dia merasakan kekuatan yang besar. Seorang pria tua yang melihat Evan seperti ingin bunuh diri berkata pada Evan, "Hei nak, hidupmu masih panjang, jangan mengorbankan nyawamu dengan sia-sia." Orang tua itu berpikir bahwa Evan akan bunuh diri. Evan terkejut karena melihat ada orang lain yang mengatakan hal itu. Siapa yang akan bunuh diri? Gumam Evan di dalam hatinya. Kemudian Evan duduk bersila dan mulai berkultivasi. Orang tua itu melihat Evan merasa bahwa Evan adalah orang yang aneh. "Nak, percuma kau berkultivasi seperti apa. Itu tidak akan membantumu keluar dari sini," ucap orang tua tersebut. Evan tersenyum kecil mendengar itu, dan dia menghentikan latihannya. Api yang menyadari bahwa Evan menunda latihannya tidak senang dan mengatakan, "Evan, kenapa kau menundanya lagi? Ayolah, jangan terlalu buru-buru, kita masih punya banyak waktu, aku ingin menambah relasi sebentar," jawab Evan dengan santai. Evan melihat seorang wanita yang sedang melamun sendirian. "Hei, gadis yang di sana sedang memikirkan apa?" Evan menyapa wanita tersebut. Wanita itu melirik Evan dengan tatapan yang dingin, dan berbalik pergi. Ternyata ada gadis yang lebih dingin dari Ririn Cekak. Evan tertawa kecil. Gadis itu sebenarnya tidak bersalah. Dia hanya ingin balas dendam karena kematian kakaknya, ucap pria tua tersebut yang prihatin terhadap gadis itu. Evan yang mendengar ucapan pria tua tersebut menjadi sangat penasaran, apa yang terjadi sebenarnya. Evan mengorek informasi wanita itu dari pria tua tersebut. Kemudian pria tua tersebut bercerita seperti apa yang dia ketahui. Kakak wanitanya adalah seorang wanita muda paling berbakat di perguruan Matahari Merah, dengan tubuh yang spesial. Pada usia 19 tahun sudah berada di tingkat jenderal. Karena tubuh spesialnya banyak orang yang memburunya. Karena wanita itu tidak rela dia membunuh dirinya sendiri. Evan yang mendengar cerita tersebut berpikir, tubuh spesial apa yang membuat wanita tersebut sampai diburu? Apa kelebihan tubuh spesial wanita tersebut? Tanya Evan yang penasaran. Aku juga tidak tahu apa kelebihan dari tubuh spesial wanita itu, tapi nama tubuhnya adalah Galaksi Terang. Evan yang mendengar tersebut semakin penasaran terhadap tubuh spesial Galaksi Terang, pikir Evan yang penuh tanda tanya. Galaksi Terang. Para elemen terkejut mendengar kalimat itu. Evan yang melihat para elemen terkejut karena kalimat itu, bertanya kepada para elemen, apa itu tubuh spesial Galaksi Terang? Para elemen pun menjawab bahwa tubuh spesial Galaksi Terang adalah tubuh yang langka yang hanya bisa didapatkan melalui garis keturunan, dan itu bisa didapatkan hanya dalam jangka waktu tahun 1000 sampai 10.000 tahun. Tapi kenapa dia harus diburu? Tanya Evan pada para elemen. Para elemen menjelaskan bahwa jika seseorang bersetubuh dengan tubuh Galaksi Terang, kultivasinya akan meningkat dengan sangat cepat. Evan yang mendengar penjelasan dari para elemen, seketika menjadi geram. Evan bertanya kepada pria tua tersebut, apa kesalahan wanita itu, hingga dia dihukum di sini. Bab 47. Gunung Api Penyucian Tanda Pagar 2. Dia mencoba untuk membunuh tetua kedua dan keenam Sekte Matahari Merah. Mereka berdua adalah orang yang ikut memburu kakaknya, ucap pria tua itu. Evan tidak menyangka bahwa tetua ketiga Mo Ling dan tetua keenam Mo Wuzang adalah orang yang seperti pria tua itu katakan. Kemudian Evan mencoba menanyakan kebenarannya kepada gadis itu. Hei gadis yang ada di sana, apakah benar yang dikatakan pria tua itu? Jika benar seperti itu, aku akan membantumu keluar dari sini dan balas dendam. Namun kamu harus sabar, karena kita harus mencari bukti terlebih dahulu. Evan mengucapkan beberapa kalimat namun tidak ada jawaban dari wanita itu. Hei, jawab aku. Ya sudah. Aku akan mencari kebenarannya sendiri dan jika itu benar, aku akan membalaskan dendam kamu dan kakakmu, ucap si Evan berjanji. Wanita tersebut sebenarnya mendengarkan dan menangis terseduh-seduh. Jika aku mengatakan kalau itu benar, apa yang akan kau lakukan? Apa kau bisa mengeluarkan aku dari sini? Kau sendiri bahkan tidak bisa keluar dari, bagaimana caranya ingin balas dendam? Gumam wanita tersebut di dalam hatinya. Evan tidak menyangka bahwa, ternyata Sekte Matahari Merah memiliki banyak rahasia di dalamnya. Seketika Evan sadar bahwa dari tadi ada satu orang yang diabaikan. Evan mencoba memanggilnya, hei paman, kenapa kau diam saja? Ayo berbicaralah dengan kami. Paman tersebut tidak menjawab sama sekali, malah terdengar suara tangisan yang pelan darinya. Evan menanyakannya kepada si pria tua, kenapa paman itu menangis?
Pria itu selalu saja menangis mungkin karena dia tidak bisa membalaskan dendam adiknya yang terbunuh di dalam kompetisi 25 tahun yang lalu oleh Mo Wu Zhang yang sekarang telah menjadi tetua ke-6, padahal dulu dia seorang murid elit, ucap si pria tua. Hei paman yang ada di sana, aku akan mencari tahu kebenarannya jika memang Mo Wu Zhang adalah orang yang seperti itu, aku berjanji akan membalaskan dendammu dan juga gadis itu. Aku akan menepati janjiku. Setelah mengucapkan itu Evan menghela nafasnya, dia tidak menyangka bahwa Sekte Matahari Merah memiliki sisi buruk yang tak terlihat. Para elemen yang dari tadi menunggu Evan untuk berkultivasi meminta Evan untuk segera berkultivasi. Kau cepatlah mulai berlatih. Apa kau tidak ingin segera mencapai tingkat kaisar dan menyelamatkan nyawa pacar kecilmu? Ucap para elemen mengingatkan. Baiklah. Aku akan segera berkultivasi. Evan berkultivasi di lereng kawah Gunung Merapi tersebut hingga beberapa jam. Para elemen yang melihat kemajuan Evan yang lambat menjadi tidak sabar dan memerintahkan Evan untuk melompat ke dalam kawah. Evan terkejut mendengar perintah tersebut, kalian ini ingin menyuruh aku berlatih atau mati. Kemudian para elemen menjelaskan pada Evan, tenanglah kau tak akan mati, jika kau masuk ke dalam kawah aku yakin, tidak sampai hari kompetisi sampai kau sudah mengeringkan isi kawah api ini, dan pasti akan mencapai tingkat ahli silat bahkan jenderal. Mendengar itu Evan menjadi lebih bersemangat dan tidak sabaran. Evan berdiri dan melepas pakaiannya, wanita tersebut yang tadi di dalam keluar dan tidak sengaja melihat Evan yang sedang telanjang, mesum. Si pria tua kaget mendengar jeritan wanita itu, kemudian dia melihat ke arah Evan yang telanjang dan bertingkah aneh. Si pria tua bertanya, apa yang ingin kau lakukan, kenapa kau membuka bajumu di hadapan wanita? Evan yang melihat si pria tua dan wanita tersebut salah paham tidak mampu berkata-kata, hei, ini tidak seperti apa yang kalian lihat. Ucap Evan mencoba menjelaskan. Pria tua tersebut menggelengkan kepalanya, nak ternyata kau orang yang seperti itu, bertobatlah selagi sempat, ucap pria tua itu. Bab 48. Gunung Api Penyucian Tanda Pagar 3. Evan menjadi jengkel mendengar ucapan si pria tua, ini tidak seperti yang kalian pikirkan, sudahlah, percuma juga menjelaskannya. Evan bersiap-siap akan melompat dengan meregangkan ototnya, kemudian dia melompat ke dalam kawah gunung api. Biur, si pria tua mendengar sesuatu ada yang jatuh ke dalam kawah, hei bocah apa kau melihat ada sesuatu yang jatuh? Pria tua tidak melihat Evan, gila. Bocah bodoh itu malah bunuh diri. Wanita tersebut keluar dari kurungannya dan melihat bahwa Evan sudah tidak ada di tempat, dasar bodoh. Ucap wanita tersebut. Pria tua menggelengkan kepalanya, mungkin anak muda itu sudah tidak kuat atas penderitaan hidupnya. Sungguh malang nasibmu anak muda, ucap pria tua itu dengan sedih. Paman yang dari tadi diam tak bersuara keluar dari ruang tahanannya sambil menangis, maaf dik, aku tidak bisa membalaskan dendammu, maafkan kakak yang tidak cukup kuat untuk menegakkan keadilan untukmu, ucap paman tersebut meratapi kesedihannya. Dia berjalan maju dan mendekat ke kawah gunung api, mungkin anak muda itu benar, jika sudah tidak sanggup menahan penderitaan lebih baik menyerah saja, adik aku akan ikut menyusulmu tunggu kakak, paman tersebut pun juga ikut terjun ke dalam kawah. Pria tua dan wanita itu melihat paman yang ingin terjun mengikuti Evan, jangan. Ucap mereka berdua mencoba untuk mencegah, namun sudah terlambat. Evan yang baru saja terjun dan masih berada di dalam air, menyadari kalau ada yang akan terjun untuk bunuh diri, Evan langsung keluar dari dalam lava dan menangkap paman tersebut dan membawanya kembali ke ruang tahanan. Pria tua dan wanita tersebut kaget sekaget-kagetnya, bagaimana bisa? Gumam mereka berdua. Evan menurunkan paman tersebut dan mengomelinya, kenapa paman ikut melompat, apa tidak tahu kalau itu sangat berbahaya? Apakah paman tidak ingin membalaskan dendam adik paman? Bla 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 bla. Evan terus mengomeli paman tersebut seperti anak kecil. Anak muda kau masih hidup? Tanya pria tua tersebut yang terheran-heran. Kenapa? Apa aku tidak boleh hidup? Kenapa Anda menanyakan seperti yang aku sudah mati saja? Jawab Evan. Tetapi kau tadi melompat ke dalam kawah api. Aku memang melompat ke dalam kawah karena ingin berenang, makanya aku tadi membuka pakaianku agar tidak terbakar, ucap Evan menjelaskan. Apa? Berenang? Hahaha kaget ya. Wanita tersebut terus melihat Evan yang sedang menyombongkan dirinya dengan si pria tua. Evan menyadari bahwa dia terus diperhatikan oleh wanita itu. Hei wanita yang ada di sana, kamu jangan memandangiku terus seperti itu, atau apakah kamu kagum terhadap tubuhku yang indah ini? Ucap Evan menyombongkan diri sambil berpose. Mendengar ucapan Evan, wajah wanita tersebut memerah, dasar tidak tahu malu. Wanita tersebut berbalik badan dan pergi. Evan yang sudah selesai menyombongkan diri ingin terjun kembali ke dalam kawah lava, pria tua sudah dulu yah baye, Evan terjun kembali ke dalam kawah. BYUURR. Evan berenang ke dasar kawah, Evan melihat ada banyak sekali kristal api di dasar kawah gunung api yang besar itu, banyak sekali kristal api di sini. Karena sudah ditemukan maka jangan menyia-nyiakannya, Evan menelusuri seluruh kawah yang sebesar danau tersebut dan mengambil semua sumber daya yang ada.
Mereka yang ada di atas tidak tahu mau mengatakan apa ketika melihat Evan yang sesukanya berenang di dalam lava kawah Merapi yang sangat panas itu. Monster, sungguh monster. Ucap pria tua sambil menggelengkan kepalanya. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan. Dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke, gas lagi Gan. Bab 49, Penantian. Kemudian Evan mulai berkultivasi, dia duduk bersila di dasar kawah, sangat nyaman, jadi ini sumber kekuatan dari 3 menara pagoda dosa. Evan kemudian sedikit berpikir dan khawatir, semua ini adalah sumber kekuatan menara pagoda dosa. Jika aku menyerap semuanya, maka menara pagoda yang ada di Sekte Matahari Merah akan kehilangan kemampuannya. Benar bukan? Tanya Evan kepada para elemen. Itu pasti, tapi setelah beberapa tahun kawah ini pasti akan terisi kembali dan kemampuan menara pagoda dosa akan kembali, jadi kau jangan terlalu khawatir dan memikirkannya, jawab Api untuk mengurangi kekhawatiran Evan. Tapi walaupun begitu Evan tetap merasa cemas, karena jika Evan tetap menyerapnya, itu akan menghambat perkembangan semua murid yang ada di Sekte Matahari Merah. Jadi Evan mengambil keputusan kalau dia hanya akan menyerap setengahnya saja, aku sudah memutuskan kalau aku hanya akan menyerap setengah dari yang ada. Para elemen yang mendengar ucapan tersebut kagum terhadap Evan yang tidak serakah, dan masih memperdulikan orang lain, padahal dia juga sangat membutuhkannya. Ya sudah, kami kali ini tidak akan protes lagi, ucap para elemen. Evan yang mendengar ucapan para elemen mengangguk senang. Kemudian Evan mulai berkultivasi dengan menyerap lava kawah gunung api penyucian. 3 bulan kemudian, banyak orang-orang yang sedang menunggu kepulangan Evan. Di kediaman kakek Jing, Ririn yang sedang menemani Cao Cao berlatih, sedang melamun memikirkan Evan. Evan, ini sudah 3 bulan, sekarang bagaimana keadaanmu? Gumam Ririn. Cao Cao yang melihat Ririn terlihat sedih, menghentikan latihannya dan menghampiri Ririn. Kakak lagi memikirkan Kak Evan. Ya, Kak Ririn tenang saja, Kak Evan pasti baik-baik saja, ucap Cao Cao mencoba menghibur Ririn. Ririn yang mendengar itu membantah Cao Cao kalau dia lagi memikirkan Evan. Tidak kok, kakak tidak sedang memikirkan apa-apa, ucap Ririn. Benarkah? Tanya Cao Cao yang tidak percaya. Benar, ucap Ririn sambil menganggukkan kepalanya dengan pelan, namun Cao Cao tetap tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Ririn. Terus kenapa kakak terlihat sedih? Ririn yang mendengar pertanyaan Cao Cao terus-menerus menjadi malu dan juga jengkel. Cao Cao, kalau kamu masih menanyakan hal itu lagi aku akan menghukum kamu, cepat sana lanjutkan latihanmu. Ucap Ririn memerintahkan Cao Cao. Di tempat San, Yun, dan Chen. Hei, kira-kira Evan sedang melakukan apa ya? Tanya San kepada Chen yang sedang berlatih jurus pedang. Dia pasti juga sedang meningkatkan kultivasinya seperti yang dia katakan sebelumnya. Ucap Chen sambil berlatih jurus pedang. Ya kakak, benar apa yang dikatakan Chen, Evan pasti baik-baik saja dan sedang meningkatkan kultivasinya. Ingat apa yang dikatakan Evan, kita harus memberinya kejutan dengan peningkatan kita saat dia keluar, ucap Yun menyemangati kakaknya. San menjadi bersemangat setelah mendengar ucapan adiknya. Yah, kita harus membuatnya terkejut, kita tidak boleh kalah darinya. Ucap San sembari mengepal tangannya. Di sisi lain, di asrama wanita murid bagian dalam, Rhea yang telah menembus tingkat ahli silat level bangun dari kultivasinya. Sudah 3 bulan, Evan bersiap-siaplah untuk mati di tanganku di atas arena 2 bulan lagi. Ucap Rhea penuh kebencian. Kembali ke gunung api penyucian, mereka yang berada di atas kawah melihat lava yang ada di kawah hanya tinggal setengah, mereka khawatir dan menunggu Evan keluar. Bocah monster itu kenapa belum keluar juga? Ini sudah 3 bulan berlalu sejak dia masuk ke dalam kawah, apa terjadi sesuatu padanya? Pria tua tersebut menunggu dengan khawatir. Paman yang sebelumnya diselamatkan oleh Evan juga ikut menunggu, anak muda lebih baik kau cepatlah keluar, semua orang sedang menunggumu untuk keluar, ucap Pamam tersebut. Wanita itu pun juga ikut menunggu Evan dengan melihat ke arah kawah. Bab 50. Elang kecil milikku. Evan yang sudah menyerap setengah bagian dari isi kawah, menghentikan penyerapannya dan melompat keluar. Evan mendarat dengan mulus dan mengepalkan tangannya, haha akhirnya aku keluar juga, sekarang aku sudah berada di tingkat ahli silat level 2. Mereka bertiga yang sudah menunggu selama 3 bulan, terkejut dan lega melihat Evan yang baik-baik saja setelah 3 bulan berada dalam kawah Gunung Merapi, terutama si pria tua yang paling antusias. Hei bocah akhirnya kau keluar juga, apakah kau tidak tahu kamu semua sudah menunggu berapa lama? Ucap si pria tua tersebut dengan antusias. Hahaha maaf, emang sudah berapa lama aku berada di dalam kawah? Tanya Evan. Kau sudah berada di dalam sana selama 3 bulan, apakah kau tidak tahu ada wanita cantik yang menunggumu di atas sini? Ucap pria tua tersebut dengan belak-belakan. Hahaha benarkah?
Tapi aku merasa tidak seperti itu, jawab Evan yang kurang yakin sambil melirik wanita tersebut. Melihat itu wanita itu jengkel, siapa juga yang menunggu, dasar mesum, ucap wanita tersebut sambil melirik sedikit bagian bawah Evan. Evan yang menyadari wanita itu memandang ke arah mana, langsung menutupi elang kecil miliknya. Hei, kemana arah matamu melihat, dasar wanita mesum? Ucap Evan, sambil menutupi elang kecilnya miliknya. Wanita tersebut yang mendengar dia dikatakan mesum menjadi marah. Hei, siapa yang kau bilang mesum tadi? Tentu saja kau, jawab Evan. Kaulah yang mesun. Kau. Mereka bertengkar dengan saling berteriak satu sama lain. Si pria tua menutup telinganya mendengar mereka yang saling berteriak dengan keras. Evan yang tidak tahan karena emosi melompat ke ruang tahanan wanita itu dengan keadaan tidak berpakaian. Wanita tersebut terkejut melihat Evan yang melompat dan datang menghampirinya dengan tidak berpakaian. Kau, apa yang mau kau lakukan? Evan berjalan semakin dekat. Hehehe, karena kau mengatakan kalau aku mesum, maka tidak ada salahnya kan kalau aku bertindak mesum juga, ucap Evan dengan wajah yang saling bertatapan dengan jarak yang sangat dekat. Buak! Wanita itu langsung menendang Evan, dan Evan sangat kesakitan sambil memegang elang kecilnya dan meringkuk di atas tanah. Kau kira aku wanita lemah yang mudah ditindas? Rasakan, itulah akibatnya jika kau menggangguku. Ucap wanita itu. Kau sangat kejam, ucap Evan sambil meringkuk kesakitan. Pergi sana. Wanita itu tidak berbelas kasihan dan menendang Evan keluar dari ruang tahanannya. Beberapa saat kemudian Evan sudah memakai pakaiannya dan duduk bersila di ruang tahanannya sendiri. Masih ada waktu 1 bulan sebelum aku dijemput untuk kompetisi. Lebih baik aku menyerap kristal api yang aku dapatkan di dasar kawah lebih dulu. Evan mengeluarkan semua kristal apinya. Hahaha, aku tidak menyangka ternyata banyak sekali kristal api yang aku dapatkan dari dasar kawah waktu itu. Evan mulai menyerap kristal apinya. 1 bulan berlalu. Dan hari ini adalah hari Evan dijemput sesuai perjanjian karena 1 bulan lagi adalah waktu kompetisi. Evan menyelesaikan penyerapannya, dan semua kristal api yang dia dapatkan sudah habis terserap. Evan sudah naik tingkat lagi, sekarang dia sudah berada di tingkat ahli silat level 7. Padahal kristal api sebanyak itu sudah habis kuserap semuanya, tetapi hanya naik 5 tingkat saja, ternyata semakin tinggi tingkatannya akan semakin sulit juga untuk naik tingkat.